Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, siapa di sini yang lagi mencari-cari pinjaman online? Barangkali ada yang lagi membutuhkan dana darurat. Sebaiknya sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu gimana aplikasinya dan apa aja kelebihannya dan apa aja kekurangannya, dan tentunya yang paling penting adalah berapa limit yang diberikan dan juga berapa tenor yang diberikan. Jadi ketika kita ingin mengajukan pinjaman online, tentunya ingin mencari limit yang besar, tenor yang panjang, karena jika kita mengambil dengan tenor yang pendek biasanya nanti terbentur dengan keadaan keuangan kita. Jika tenor yang panjang pasti bisa agak merenggangkan, agak leluasa kita untuk membayarnya. Namun itu balik lagi ke teman-teman semua, berapa limit yang dibutuhkan dan berapa tenor sesuai dengan kemampuan kita dalam membayar. Nah, kali ini akan saya review secara lengkap tentang salah satu aplikasi pinjaman online yang memang terbukti membayar kita, yang memberikan kita dengan limit yang lumayan ya untuk kita, apalagi jika kita lagi butuh dana darurat. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah guys, kali ini akan saya review tentang Pinjamyu, yaitu pinjaman online yang sangat terpopuler dan terbaik di tahun 2023, dimana untuk Pinjamyu ini mampu memberikan kita dana tunai dengan limit sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita lihat, Pinjamyu ini adalah salah satu fintech P2P lending yang sudah berizin OJK sejak tahun 2021. Kemudian untuk pengajuan di Pinjamyu ini dilakukan hanya lewat aplikasi yang bisa teman-teman unduh secara gratis di Google Play Store dan App Store. Kemudian nanti silakan teman-teman lakukan registrasi dan isi data sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan, dan juga hal-hal yang harus teman-teman persiapkan seperti dokumen yang wajib teman-teman lampirkan, yaitu ada KTP dan nomor rekening sesuai dengan KTP. Jadi secara garis besar untuk teman-teman ingin mengajukan di Pinjamyu ini, yaitu ada silakan diunduh dulu aplikasi pinjaman online Pinjamyu-nya, kemudian nanti isi formulir pinjaman, kemudian ada proses analisa dan nanti ada persetujuan. Jika pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah, kemudian setelah kita lihat secara garis besar tentang Pinjamyu, tentu ada fitur ataupun produk yang diberikan kepada kita. Kemudian untuk fitur pinjaman dan juga tenor yang diberikan di Pinjamyu ini, Pinjamyu menyediakan dana tunai dengan jumlah yang di sini yang kecil ya, dengan tenor juga sangat pendek yang harus kita lunasi sekaligus. Artinya melunasi pokok plus bunganya di akhir pinjaman. Kemudian untuk plafon pinjamannya itu dari Rp200.000 sampai dengan Rp2.000.000 untuk tenornya selama 30 hari. Ini cocok ketika teman-teman memang lagi butuh dana darurat tapi dalam bentuk dana yang kecil, karena jika kita memang baru pertama kali mengajukan di pinjaman online, sebaiknya jangan langsung mengajukan dengan nominal yang besar. Ajukanlah dengan nominal yang standar, yaitu dari Rp2.000.000 sampai dengan maksimal yaitu Rp5.000.000. Namun untuk di Pinjamyu, teman-teman hanya bisa mengajukan dari terkecilnya adalah Rp200.000, kemudian terbesarnya adalah Rp2.000.000 dengan tenor selama 30 hari. Kemudian untuk plafon dan tenor yang nanti ditawarkan ke kita itu bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan nilai hasil scoring kita, karena tidak
berbeda-beda antara kita dengan yang lainnya. Jadi tergantung dari data yang kita isi, dan nanti mereka akan mengolah sesuai dengan credit scoring, dan nanti akan ditampilkan jumlah plafon dan tenor yang bisa kita ambil. Bisa saja nanti penawarannya berbeda dengan yang ditampilkan di awal aplikasi. Jadi untuk teman-teman, biasanya untuk pinjaman pertama kita ditawarkan plafon biasanya ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Jadi tergantung dari semua data-data yang kita isi. Nah, sebelum kita mengajukan di Pinjam Yuk ini tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya kita harus warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP, kemudian memiliki rekening bank, kemudian nomor handphone harus aktif, dan juga memiliki penghasilan serta memiliki pekerjaan yang stabil. Nanti untuk kecocokan data antara pengajuan di aplikasi dan data di rekening bank menjadi syarat penting agar pinjaman kita bisa dicairkan, meskipun ya kita memiliki nilai skor kredit yang sudah lolos. Tetapi jika data di rekening bank kita tidak sesuai dengan di aplikasi, maka dana kita tidak akan dicairkan karena berbeda antara data di rekening dengan data yang kita masukkan. Jadi memang sangat mempengaruhi ya dari data rekening kita dengan data KTP. Nah, kemudian sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di Pinjam Yuk, alangkah baiknya cek lagi kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kita lihat keunggulan dari Pinjam Yuk ini ya. Keunggulannya untuk prosesnya yang dilakukan ini sangat mudah karena kita cukup mengunduh aplikasi saja, kemudian menyertakan KTP dan juga disuruh isi form, dan nanti untuk kecocokan datanya nanti tidak bertele-tele dan mereka pure semua memverifikasi data dari KTP kita. Nah, yang kedua tidak ada verifikasi telepon. Jadi untuk verifikasi telepon ini tidak ada dilakukan oleh Pinjam Yuk. Jadi sangat mempermudah proses pengajuan, dan juga hanya syaratnya KTP saja dan tanpa slip gaji. Kemudian untuk persetujuannya pun juga sangat instan. Jadi prosesnya sangat jelas sekali berbeda ketika kita mengajukan di bank konvensional yang biasanya membutuhkan waktu paling cepat 1 minggu untuk pengajuan kredit. Kan pastinya sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK, jadi sangat aman digunakan untuk teman-teman semua ya. Nah, kita lihat lagi untuk kekurangannya dari Pinjam Yuk ini. Yang pertama, suku bunganya sangat mahal. Jika kita hitung bunga per harinya 0,4%, maka sebulan bunga yang harus kita bayar adalah 12%. Dalam setahun bunganya adalah 144%. Jika dibandingkan dengan KTA di bank, yaitu kisaran 20% sampai dengan 30% setahun. Namun rata-rata untuk pinjaman online ini memang bunganya per hari adalah 0,4%, tetapi masih dalam sesuai dengan peraturan di AFP. Kemudian untuk plafon pinjamannya di Pinjam Yuk ini yaitu relatif kecil dibanding KTA ataupun di bank konvensional. Bahkan untuk kita pinjaman pertama, Pinjam Yuk ini biasanya memberikan limit lebih kecil. Untuk kenaikan limit baru bisa dilakukan pada pinjaman berikutnya dengan syarat kita harus memiliki catatan pembayaran yang bagus. Kemudian untuk tenornya pun juga sangat pendek, hanya satu tenor pilihan yaitu hanya 30 hari, karena banyak juga pinjaman online lainnya yang menawarkan lebih dari 30 hari. Jadi itu semua tergantung dari kebutuhan dan juga dari kemampuan kita untuk membayarnya. Nah guys, itu review lengkap dari saya tentang Pinjam Yuk. Barangkali teman-teman memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Sebelumnya cek lagi review-reviewnya sebelum kita memutuskan untuk menggunakan aplikasi tersebut sebagai wadah kita untuk proses pinjam meminjam. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.